Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hukum dasar dan perhitungan kimia. Jadi ada beberapa hukum dasar kimia, yaitu yang dari beberapa ilmuwan. Pertama dari Lavoisier, yang mana beliau menyatakan tentang hukum konservasi massa, ya, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Kemudian ada dari Proust, Dalton, dan Gay-Lussac. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Terakhir ada nanti Avogadro, ya. Kita lihat satu persatu. Hukum Lavoisier ini menyatakan hukum kekekalan massa, di mana dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu sama. Contohnya, suatu A, ya, zat A dan zat B kita reaksikan menghasilkan AB. Nah, jika A itu 2 gram, B 3 gram, ya, habis bereaksi berdua, maka hasil massa yang dari hasil reaksinya adalah jumlah dari keduanya, itu 2 tambah 3, yaitu 5 gram. Selanjutnya, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan unsur-unsur dalam tiap senyawa selalu tetap. Ini kita lihat, ya, dalam reaksi antara Mg dengan O2, ya, magnesium dengan oksigen menghasilkan MgO. Ini MgO. Nah, nanti kita lihat jika pada saat awal magnesium itu 9 gram, ya, ini gram 9, kemudian oksigennya 8, maka MgO-nya 15. Maaf, ini enggak gram, ya, tapi perbandingannya. Jadi perbandingannya tetap perbandingan 9, 8. Maka ini tidak dinyatakan oksigen itu bersisa sebanyak 2. Sehingga yang benar itu adalah 9 magnesium dan oksigennya sebanyak 6, maka dihasilkan MgO sebanyak 15. Nah, ini baru tidak ada sisa. Jadi pada hukum Proust, perbandingan tetap itu maksudnya perbandingan antara Mg dan O dalam membentuk MgO, ya, atau perbandingan suatu senyawa A dengan suatu unsur A dengan unsur B membentuk suatu senyawa AB, misalnya, ya. Perbandingannya itu selalu tetap. Jadi Mg dan O ini perbandingannya yang sesuai adalah 9:6, di mana nanti MgO-nya hasilnya adalah 15. Jika ada salah satu zat yang berlebih yang tidak sesuai dengan perbandingan, maka akan terjadi zat sisa. Ini kita lihat, ya, pada hasil eksperimen Proust ini. Proust di sini mencoba mereaksikan antara hidrogen dan oksigen dalam membentuk air. Jadi ini cobanya dalam bentuk massa, ya, 1 gram hidrogen, 8 gram oksigen, hasilnya 9 gram. Kalau 2 gram hidrogen, 8 gram oksigen, hasilnya tetap 9 gram. 1 gram hidrogen, 9 gram oksigen, hasilnya tetap 9 gram air. Kemudian 2 gram hidrogen, 16 gram oksigen, hasilnya 18. Dari sini kita lihat bahwa kalau pada reaksi yang kedua, ya, pada reaksi yang kedua terjadi sisa, yaitu sisa 1 gram oksigen. Berarti yang terpakai hanya 1. Kemudian yang di sini, yang ketiga, terjadi sisa 1 gram oksigen. Berarti yang dipakai hanya 8. Maka perbandingan untuk hidrogen dengan oksigen dalam membentuk air itu yang sesuai itu adalah 1:8, ya, tidak ada sisa. Maka untuk berikutnya, jika ingin menghasilkan 2 kali lipat, maka dengan menggunakan perbandingan ini,
hidrogennya dikali 2 berarti 2 gram, oksigennya 16, sehingga yang dihasilkan adalah 18, tidak ada sisa. Nah, kita lihat contoh. Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Nah, ingat ya, perbandingannya tadi adalah hidrogen dan oksigen itu perbandingannya 1:8. Oke, kita lihat ini. Oke, ya. Perhatikan bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen itu adalah 1:8 dalam membentuk air. Sedangkan yang pada soal, ya, hidrogen itu sebanyak 4 dan oksigen 40. Kita coba bandingkan ya. Berarti kira-kira ini hidrogennya ada 4, berarti 4 kali. Jadi kan 1:8 tadi ya. Kita kali 4, ya, 4 gram. Artinya untuk hidrogen itu sudah sesuai 4, sedangkan untuk oksigen itu kali 4 hanya 32 gram yang bereaksi yang diperlukan. Nah, di sini artinya apa? Artinya kalau tersedia 4 gram hidrogen, ya, 4 gramnya habis, kemudian untuk oksigen 40, sedangkan yang terpakai hanya 32. Maka bersisa oksigen sebanyak 40 dikurang 32. Terjadi sisa oksigen 8 gram. Ya. Jadi ini dia, ini hidrogen, oksigen. Kalau direaksikan perbandingannya 1:8, 9 gram. Kemudian jika awalnya 4, oksigennya ada 40, berapa hasilnya? Nah, sedangkan dia kalau 4, berarti kan ini kali 4 ya. Kali 4, ini juga 32. Sehingga hasil H2O-nya hanya 36. 4 tambah 32, 36 gram. Jadi bersisa oksigen sebanyak 8 gram. Nah, ini kita lihat lagi contoh berikutnya untuk besi dan belerang. Ya. Besi dan belerang, nih perbandingannya 7:4. Untuk NaCl, kita lihat ini untuk membuktikan apakah benar ini untuk membentuk NaCl pada garam ya, jenis garam Madura dan Cirebon itu tetap sama gitu ya. Ini untuk membentuk ini massa garamnya segini, Na segini, klor segini. Jadi kita lihat perbandingan masing-masing. Untuk garam Madura persen Na-nya tadi Na kan 0,1150 dibagi 0,2925, 39,3, Cl-nya 60,7. Kalau kita cari perbandingan yang ininya juga bisa ya nanti. Tapi ini kita hanya membuktikan, kita lihat untuk garam Cirebon sama perbandingannya 39,3 dengan 60,7. Maka terbukti ya sesuai dengan hukum Pros. Nah, ini hukum Dalton ya. Yang ketiga hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Jadi bila dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain yang tertentu massanya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi di sini ada dua unsur, jika dia bereaksi bisa menghasilkan dua senyawa yang berbeda. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada unsur nitrogen dan unsur oksigen. Dia bisa membentuk berbagai bentuk senyawa ya, lebih dari 2 malah. Ada N2O, ada NO, ada N2O3, ada N2O4. Ketika kita lihat perbandingannya antara N2O dengan NO ya. Di sini 28, 16, 7:4. NO 7:8, N2O3 7:12, N2O4 7:16. Perhatikan di sini ya, untuk nitrogen ya, ini kan perbandingannya antara N dengan O. Untuk nitrogen selalu tetap yaitu 7 ya. Nah, kita perhatikan untuk unsur yang satunya lagi. Jadi unsur yang satunya lagi ya pada berbagai senyawa itu memiliki perbandingan. Kita lihat ya, maka perbandingan oksigen
pada berbagai senyawa nitrogen ya, yaitu 4:8:12:6 atau 1:2:3:4. Jadi salah satu unsurnya ya tadi sesuai pernyataannya, maka perbandingan massa unsur yang satu atau salah satu unsurnya, perbandingan salah satu unsurnya terhadap senyawa yang lain itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini coba dikerjakan nanti latihannya. Ini dalam membuktikan ya apakah kedua sampel senyawanya sama dan lain-lain. Selanjutnya hukum Gay-Lussac, ini hukum perbandingan volume. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Jadi kalau suhu dan tekanannya sama ya, volume gas yang bereaksi itu dan hasil reaksinya berbanding sebagai bilangan bulat. Jadi bisa kita bandingkan. Kita lihat di sini volume gas yang bereaksi ya antara hidrogen dengan oksigen. Itu 1,0,5. Uap airnya 1. Nitrogennya 2, 6, amonianya 4. Ini kan gas semua. Jadi kalau kita lihat 1 itu perbandingannya 2:1:2. Ini kalau kita sederhanakan perbandingannya 1:3:2, sama-sama bagi 2. 1:1:2, 1:1:1. Hipotesis Avogadro ya, penentuan volume gas. Nah, yang lain hukum, yang ini hipotesis. Pada suatu suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama. Perbandingan volume ya. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien, perbandingan koefisiennya. Kita lihat di sini contoh. Ada hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Nah, ini kalau kita setarakan reaksinya, jadi di sini 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah 10 liter. Jadi ini volumenya di sini 10 liter ya. Maka volume gas O2 dan H2O pada tekanan yang sama dapat kita hitung. Jadi kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini kan 2. Ini kan 1 ya. Berarti untuk oksigen 1 ya, koefisiennya 1 dibandingkan dengan koefisien yang diketahui dikali yang diketahui. Yang diketahui kan 10 liter. Maka untuk oksigen hasilnya adalah 5 liter. Sedangkan untuk air ya, uap air perbandingannya kan sama ya. Berarti kan 2/2 kali 10. Berarti sama dengan 10 liter. Jadi untuk melihat kalau salah satu diketahui volumenya, dan kita lihat reaksinya, koefisien reaksi ini bisa kita bandingkan. Jadi perbandingan antara volume dengan koefisien reaksinya itu sama. Oke, untuk soal ini bisa dikerjakan ya latihannya. Ini latihannya. Kemudian kita lihat untuk perhitungan kimia, dimulai dengan menentukan dulu massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Yaitu perbandingan massa suatu atom dengan massa atom standar. Jadi biasanya massa itu dihitung ya, standarnya itu adalah karbon C12. Jadi misalkan massa satu atom, misalnya menentukan ARO, maka massa satu atom O itu sama dengan ini 2,7 kali 10⁻⁻³ di mana massa atom C12-nya 1,99 kali 10⁻⁻³ sehingga didapatkan AR dari O itu adalah 16,283. Nah, untuk massa atom relatif bisa dilihat pada sistem periodik ya. Biasanya ada di sini. Atau pokoknya ini boleh dibulatkan ya seperti
Boron bisa C itu kan 12, berarti 12 saja. Boron 10,8 itu kadang ditulis 11 ya. Seperti oksigen ini 15,9, ini 16. Sulfur juga 32. Boleh kita ambil bulatnya. Fosfor 31 ya. Nah, ini dia. Ini tergantung sistem periodiknya ya. Jadi ada yang naruhnya di sini di atas. Kemudian kita lihat massa molekul relatif. Kalau kita sudah tahu massa atom relatif suatu unsur, ya, maka kita bisa menentukan massa molekul relatifnya dengan menjumlahkan massa atom relatif unsur-unsur pembentuk satu senyawa. Kita lihat untuk NaOH, ya. NaOH. Jadi unsurnya apa saja? Ada Na, ada O, ada H. Masing-masing satu ya. Tapi kalau ada lebih unsurnya maka jumlahnya itu dikalikan. Ini NaOH berarti untuk menghitung MR-nya ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Jadi ARNA itu 23, O16, H1. Tinggal kita tambahkan. Maka MrNaOH itu adalah 40. Nah, ini akan kasusnya ya. Kalau misalnya atomnya ada untuk O ada 3, berarti nanti kita kalikan 3. Contohnya di sini, berarti kita hitung ARH, ini kan MR-nya ARH, ditambah ARN, ya, ditambah ARN, kemudian ditambah, ini kan O-nya ada 3, berarti 3 kali AR dari O. Nah, ini coba kerjakan ya, latihan yang ke berapa nih? Ketiga. Latihan 3. Nah, coba kerjakan ini, nanti semuanya hitung MR-nya. Untuk data AR bisa lihat di sistem periodik. Latihan, jadi yang akan dikerjakan itu ini latihan 3. Kemudian ini ya, maaf ini harusnya latihan 2. Nah, ini latihan 2. Ada 3 latihan berarti. Sama tadi yang nah ini. Jadi ada 3 kelompok latihan yang dikerjakan. Ini anggaplah ini latihan 2 ya. Jadi yang dikerjakan latihan 1, latihan 2. Oke, selanjutnya kita lihat konsep mol. Ya, kita lihat konsep mol. Untuk pengertian mol, itu 1 mol setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi, untuk menghitung jumlah partikel, ya, ini maksudnya 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi kalau untuk menentukan jumlah partikel, maka rumusnya adalah X sama dengan N kali L. L itu adalah bilangan Avogadro, di mana angkanya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini udah ketetapan. Jadi kalau misalnya molnya diketahui, tinggal kita kali molnya dikali dengan bilangan Avogadro itu untuk jumlah partikel. Atau sebaliknya, bisa juga kita menentukan mol dari jumlah partikel. Misal diketahui jumlah partikelnya, maka berapa mol? Maka mol adalah X dibagi L. Ini tentukan jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom besi. Jadi seperti tadi ya, jika ditanya molnya diketahui jumlah partikel. Maka ini tinggal kita bagi dengan bilangan Avogadro, didapatkan molnya 0,5 mol. Selanjutnya massa ya. Di sini massa kita pakai M kecil aja. Ya, M kecil. Ya. Ini pakai M kecil aja.
di mana AR sama dengan massa atom relatif, MR massa molekul relatif. Jadi untuk massa itu adalah mol dikali dengan massa molekul relatifnya. Atau kalau kita kalau ditanya molnya, maka rumusnya adalah massa atom atau massa molekul dibagi MR-nya atau dibagi dengan AR. Kita lihat contoh di sini. Tentukan massa dari 0,2 mol NaOH. Kita hitung MR-nya 40 ya. Jadi massanya adalah 8 gram. Untuk volume, ya, jadi volume gas itu sama dengan mol dikali volume pada keadaan standar STP. Jadi ini berlaku jika kondisi standar ya. Volume standar itu 22,4 liter. Atau kalau yang ditanya molnya, berarti N sama dengan volume satu senyawanya dibagi dengan volume STP pada kondisi standar. Ingat ini tekanan 1 atm suhu 25. Kita lihat contoh, maaf, suhunya 0 derajat Celcius ya, standar itu STP-nya. Tentukan volume 0,1 mol gas oksigen pada keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atm. Maka volumenya mol tadi kan 0,1 dikali 22,4 itu 2,24 liter. Kita lihat untuk perbandingan volume gas. Nah, ini tadi sebenarnya sudah ada juga pada hipotesis Avogadro bahwa perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisien kalau tadi ya. Nah, maka di sini juga akan sama dengan perbandingan mol zat atau mol gas. Kita lihat contohnya. Volume 2 mol gas oksigen 10 liter. Ya, pada P dan T yang sama, artinya pada tekanan dan suhu yang sama, berapa volume 8 gram gas hidrogen? Jika diketahui hanya 1, ARH1, ARO 16. Kita hitung. Jadi tadi perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Jadi mol O2 kita bandingkan dengan mol H2 sama dengan volume O2 dibandingkan dengan volume H2. Jadi kita tinggal hitung ya. Sini. Maka tadi kan molnya 2. Nah, mol H2 ini kita cari dulu ya. Mol H2 tadi kan hidrogennya itu 8 gram. 8 gram AR-nya 1. Jadi kalau untuk H2 MR-nya 2. Jadi mol H2 itu kan bisa kita hitung dengan massa dibagi MR. Massa dibagi MR, massanya 8, MR-nya 2. Jadi 4 mol. 4 mol. Nah, jadi ini nih langsung diubah jadi 4 aja juga bisa ya. Ini 4 mol. Nah, jadi ini 2 banding 4 ya. 2 per 4 sama dengan 10 per volume H2 yang ditanya. Ini kan kita kali silang ya. Jadi 40 ya. Ini 40 nanti dibagi 2 jadinya 20. Ini persamaan gas ideal. Nah, kalau tadi umumnya gas pada suhu dan kondisi STP ya. Maka ini gas ideal ini jika suhu dan tekanan tertentu ya tergantung, tapi suhunya harus dalam Kelvin ya, harus dalam Kelvin, di mana Kelvin itu derajat Celcius tambah 273. Kalau kalau tekanan dalam ATM dan R ini adalah suatu standarnya 0,082 liter ATM. Volume dalam liter. Kita lihat contoh. Tentukan volume 2 mol gas amonia pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Jadi ini PV sama dengan nRT, tinggal kita cari V-nya berapa ya. Ya rumus V ini kan rumusnya. Jadi V adalah ya nRT mol dikali R dikali T dibagi V. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi dapat hasilnya 24,6 liter.
Oke, jadi itu pembahasan untuk materi untuk hukum dasar dan perhitungan kimia pada pertemuan ini. Silakan mengerjakan latihannya.